This meeting is being recorded. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Perencanaan Struktur Baja pada Bangunan 2 Lantai sebagai Ruko. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama, Muhammad Ardiansyah, NIM 2019-1457. Yang kedua, Nur Azufan, NIM 2019-1474. Yang ketiga, Farid Usman Fauzi, NIM 2019-140-110. Yang keempat, Ahmad Alfan Asani, NIM 2019-140-117. Langsung saja, untuk menyingkat waktu, saya serahkan kepada Mas Usman untuk membacakan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan. Sini saya akan dari fungsi bangunan Sitman ngelek man suarane ora seru ndek man. dan tinggi lantai 4 dicek meter. sinyal kan. Tinggi lantai 4 meter, masing-masing lantai ada 2 meter. Sudah jelas teman-teman? Cet man baleni dengan nembe wae jelas. Oke. Jadi dari spesifikasi bangunan, yang pertama ada fungsi bangunan yaitu sebagai ruko, luas bangunan 32 meter persegi, jumlah lantainya ada 2 lantai, kemudian tinggi bangunan ada 4 meter, masing-masing lantai 2 meter persegi, masing-masing lantai 2 meter, kemudian konstruksi atap menggunakan rangka kuda baja, penutup atap genteng metal, dan pondasi footplate. Kemudian spesifikasi bahan untuk baja profil menggunakan BC50, kemudian mutu beton 34 MPa, mutu baja tulangannya menggunakan besi polos 240 MPa. Kemudian model strukturnya yang portal arah X itu ada 2 meter, kemudian portal arah Y yaitu ada 8 meter, masing-masing ada 4 meter. Kemudian perencanaan plat lantai. Direncanakan plat lantai menggunakan beton bertulang dengan FC beton 34 MPa dan tulangannya besinya 240 MPa. Dimulai dari perhitungan pembebanan plat lantai, yaitu ada beban hidup, kemudian ada beban lantai. Beban lantainya 250 kg per meter persegi. Kemudian beban mati ada 428 kg per meter persegi. Kemudian beban ultimate-nya 913,6 kg per meter persegi. Kemudian perhitungannya
dan menentukan momen yang bekerja, yaitu LY-nya 4 meter, LX 2 meter, dan LY atau LX 2 meter. Jadi momen yang dipakai MLX 278 kg per meter, MT 463 kg per meter. Kemudian data platnya yaitu tebal plat ada 120 mm atau 12 cm, betonnya 3 FC betonnya 34 MPa, FY atau besinya 240 MPa. Tebal penutup beton 2 cm, diameter tulangan betonnya ada 10 mili. Penulangan lapangan arah X, kita menggunakan besi polos ukuran 10 dengan sengkang 240 mili. Kemudian penulangan lapangan arah Y menggunakan besi polos diameter 10 dengan jarak 240 mm. Kemudian penulangan tumpuan arah X atau tumpuan tengah juga menggunakan tulangan besi polos diameter 10 dengan jarak 18 cm. Kemudian penulangan tumpuan arah Y, tumpuan tengah, menggunakan besi polos diameter 10 dengan jarak 18 cm. Jadi terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mas Usman. Untuk yang selanjutnya, saya persilahkan kepada Mas Ardi untuk membacakan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang tadi disampaikan oleh Mas Usman. Yang saya akan presentasikan yaitu perencanaan balok induk di kelompok kami. Pertama, karena kita nggak memakai balok anak karena bentangnya jadi kita langsung menggunakan balok induk. Perencanaan balok anak ASB dengan LEQ sebesar 0,667. Analisa pembebanan balok beban matinya kita mendapatkan nilai 0,333 KIP per FT. Next. Dengan beban hidup, kita mendapatkan nilai sebesar 0,224 KIP per FT. Beban terfaktornya yaitu 0,758 KIP per FT. Analisa awal menggunakan tumpuan sendirol Mmax sebesar 3,26 KIP per FT, Zx 0,87 in per kubik. Dengan tumpuan jepit, beban terfaktornya yaitu 0,775 KIP per FT, Mmax 2,781 KIP per FT, RA sama dengan RB sama dengan 2,543 KIP, M1 sama dengan M2 sebesar 1,39 KIP per FT. MU sebesar 2,920 KIP per FT. Di sini MU harus lebih besar dari M1, yaitu milik kita 2,920. Lebih besar dari 1,390. Oke. Next. Didapatkan nilai sebesar LB 6,56 feet, LP 4,183 feet, LR 9,5
feet. Itu nilai semua didapatkan dari tabel baca. Kontrol penampang kompak, tekuk badan 27,151 kurang dari 90,5097. Oke. Tekuk sayap 4,022 kurang dari sama dengan 9,192. Oke, kontrol gesernya 58,59 lebih besar dari VU sama dengan 2,543 KIP. Kontrol defleksinya delta lebih kecil dari delta max. Oke. Next. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Ardi. Yang selanjutnya saya berikan kepada Mas Alvan untuk membacakan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang perencanaan tangga yang kelompok kami buat. Next. Data perencanaan. Tipe tangga yaitu tangga tetap. Lebar tangga 100 cm, panjang bordes 80 cm, elevasi bordes 200 cm, perbedaan elevasi yaitu 400 cm, antret yaitu 26 cm, obtret yaitu 16 cm. Next. Jumlah obtret yaitu 200 per 16 sama dengan 12 buah. Jumlah antret 12 dikurangi 1 sama dengan 11 buah. Dan miring tangga 31,600 kurang dari 35 derajat. Oke. Next. Dan yang kedua yaitu perencanaan ekuivalen beban. Next. Nah, perencanaan portal data perencanaan kegunaan bangunan yaitu untuk ruko kecepatan angin yaitu 80 km per jam, jenis tanah yaitu tanah sedang atau nilainya 0,33, zona gempa itu 4, mutu bajanya A50, mutu baut A325. Next. Perhitungan lebar ekuivalen yang kami dapat yaitu 0,667. Perhitungan pembebanan portal yaitu 1 beban atap. Beban matinya kami peroleh 187,427 kg per meter. Beban hidup 166,75 kg per meter. Beban berfaktor yaitu 0,329 KIP per FT. Next. Yang kedua, beban lantai 1 dan 2, yaitu beban matinya yang kami peroleh 542,67 kg per meter. Beban hidupnya 333,333 kg per meter. Beban berfaktor yaitu 0,796 KIP per FT. Next. Yang ketiga, beban P akibat dari beban balok anak. Lebar ekuivalen yang kami dapat yaitu 0,92. Next. P1 akibat beban balok anak pada plat atap. Beban mati yang telah kami hitung totalnya yaitu 266,8 kg per meter. Beban hidupnya 230 kg per meter. Beban berfaktor yaitu 0,461 KIP per FT. Dan P1-nya 3,024 KIP. Next.
P2 akibat beban balok anak pada plat lantai. Beban matinya yaitu 310,96 kg per meter. Beban hidupnya 0,154 kIP per FT. Beban berfaktornya yaitu QU sama dengan 0,496 kIP per FT. Dan P2-nya sama dengan 3,254 kIP. Next. Yang keempat, beban angin. Kecepatan anginnya yaitu 80 km per jam. Dan 400 kg per meter persegi. QW-nya 0,538 kIP per FT. MW-nya 46,291 kIP per FT. M-nya yaitu 32,808 W1. W1-nya sama dengan 1,411 kIP dan W2-nya sama dengan 2,822 kIP. Next. Jadi berat total bangunan lantai 1-2. Beban mati totalnya yaitu 32.789,96 kg. Beban hidupnya KL yaitu 1.500 kg. WI lantai yaitu 34.289,96 kg. WI plat lantai yaitu 34.289,96 kg. Next. Lantai atap beban matinya total yaitu 25.284,3 kg. Beban hidupnya KL sama dengan 1.500 kg. WI atap sama dengan 26.784,3 kg. WI totalnya sama dengan 61.073,96 kg. Next. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Mas Elvan. Untuk yang selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Mas Ardi untuk membacakan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu mengenai perencanaan kolom pada kelompok kami. Next. Perencanaan kolom kita LEQ 0,667, analisa pembebanannya pada kolom. Beban mati kita mendapatkan nilai 0,333 kIP per feet. Beban hidupnya 0,224 kIP per feet. Beban terfaktornya 0,758 kIP per feet. Next. Analisa menggunakan tumpuan sendirol. Mx-nya kelompok kita 3,26 kIP per feet, Zx 0,870 in kubik. Desain dengan tumpuan jepit. Beban terfaktornya 0,769 kIP per feet, Mx-nya 2,759 kIP per feet, Ra yaitu sama Rb 2,523 kIP, M1 yaitu sama dengan M2, SAR 1,80 kIP per MU 2,97 kIP per feet. MU harus lebih besar dari M1. Didapatkan nilainya pada tabel saja, yaitu dengan LB 6,56 feet, LP 4,183 feet, LR 9,229 feet. Next. Kontrol pada penampang kompak, tekuk badannya kurang dari penampak
penampang kompaknya oke, tekuk sayap juga kurang dari penampang kompak oke, kontrol gesernya juga kurang dari penampang kompak oke, kontrol defleksinya juga delta kurang dari delta max oke. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mas Ardi, Mas Usman, dan Mas Alvan telah membacakan materinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.